Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan sekilas seputar tentang negara Korea Selatan. Yang pertama itu dari sistem pemerintahannya. Sistem pemerintahan Korea Selatan yaitu menganut sistem pemerintahan presidensial campuran. Sistem pemerintahan ini menggabungkan dari elemen-elemen dari sistem presidensial dan parlementer. Kemudian meliputi lembaga yudikatif, legislatif, dan legislatif. Lembaga eksekutif di Korea Selatan dipimpin oleh presiden, yang dimana presiden secara langsung dipilih oleh rakyat dengan masa jabatan selama 5 tahun dan tidak dapat dipilih untuk masa jabatan kedua. Kemudian lembaga legislatif. Lembaga legislatif di Korea Selatan adalah Majelis Nasional. Majelis Nasional memiliki 300 anggota yang dipilih secara langsung untuk masa jabatan 4 tahun. Kemudian lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif di Korea Selatan dipimpin oleh Mahkamah Agung yang memiliki 14 hakim yang diangkat oleh presiden dengan persetujuan Majelis Nasional. Selanjutnya sistem pemerintah daerah di Korea Selatan. Korea Selatan dibagi menjadi 17 provinsi, 6 kota, dan 2 kota khusus. Setiap provinsi, kota metropolitan, dan kota khusus memiliki pemerintahan daerahnya sendiri. Pemerintahan daerah bertanggung jawab untuk urusan-urusan lokal seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Sistem pemerintah Korea Selatan adalah sistem yang kompleks yang menggabungkan elemen-elemen dari sistem presidensial dan sistem parlementer. Sistem ini telah berhasil membawa Korea Selatan menjadi salah satu negara maju di dunia. Selanjutnya dari segi sistem ekonomi. Sistem ekonomi Korea Selatan adalah sistem ekonomi pasar kapitalis yang berorientasi pada ekspor. Sistem ini didasarkan pada prinsip-prinsip kebebasan individu, kepemilikan pribadi, dan persaingan bebas. Pemerintah Korea Selatan telah memainkan peran penting dalam perekonomian, terutama dalam bidang-bidang yang meliputi pengembangan industri, pendidikan dan pelatihan, dan pengembangan infrastruktur. Dari segi pengembangan industri, pemerintah Korea Selatan telah memainkan peran penting dalam pengembangan industri-industri seperti strategis, elektronik, otomotif, dan perkapalan. Pemerintah juga memberikan subsidi, pinjaman, dan perlindungan tarif untuk mendorong pertumbuhan industri-industri tersebut. Kemudian dari pendidikan dan pelatihan, pemerintah Korea sangat menekankan pentingnya pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Pemerintah juga menyediakan penyediaan untuk pendidikan dan pelatihan gratis dan murah untuk semua warga negaranya. Dari segi pengembangan infrastruktur, Korea Selatan telah berinvestasi besar-besaran dalam infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan pelabuhan. Investasi ini telah membantu meningkatkan daya saing perekonomian Korea Selatan. Ekonomi di Korea Selatan telah berkembang secara pesat dalam beberapa dekade terakhir. Pada tahun 2023, PDB Korea Selatan mencapai $2,0 triliun, yang menjadikan ekonomi terbesar ke-12 di dunia. Ekspor merupakan sektor penting bagi perekonomian negara Korea Selatan, menyumbang sekitar 50% PDB. Industri-industri utama di Korea Selatan adalah elektronik, otomotif, dan perkapalan dan kimia. Korea Selatan juga merupakan produsen ekonomi terbesar kedua di dunia, produsen otomotif terbesar kelima di dunia, dan produsen kapal terbesar di dunia. Selanjutnya ada sistem sosial dan budaya di negara Korea Selatan. Sistem sosial dan budaya di negara Korea Selatan merupakan sistem perpaduan antara tradisi dan modernitas. Tradisi di Korea Selatan telah dipengaruhi oleh Konfusianisme, agama yang menekankan pentingnya keluarga, pendidikan, dan kerja keras. Modernitas Korea Selatan telah dipengaruhi oleh globalisasi,
yang telah membawa masuk pengaruh budaya-budaya dari negara-negara lain seperti Amerika Serikat dan Jepang. Kemudian selanjutnya dari segi keluarganya. Keluarga merupakan unit sosial yang penting di negara Korea Selatan. Korea Selatan biasanya terdiri dari orang tua, anak-anak, dan kakek nenek. Keluarga Korea Selatan dikenal sebagai keluarga yang sangat dekat dan saling mendukung. Kemudian dari segi pendidikannya, pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi orang tua di Korea Selatan. Orang tua Korea Selatan sangat mementingkan pendidikan anak-anak mereka. Pendidikan gratis tersedia dari TK hingga SMA. Setelah SMA, siswa dapat melanjutkan ke perguruan tinggi atau universitas. Kemudian dari segi kerja kerasnya, kerja keras merupakan nilai yang sangat penting di Korea Selatan. Orang Korea Selatan dikenal sebagai orang yang sangat etos dan sangat semangat dalam bekerja. Mereka juga sering bekerja berjam-jam, bahkan mementingkan lemburan. Selanjutnya ada budayanya. Budaya Korea Selatan sangat beragam dan kaya. Budaya Korea Selatan mencakup seni musik, tarian, teater, film, dan literatur. Ada beberapa aspek dari budaya Korea Selatan yang sangat terkenal di dunia, yaitu yang pertama adalah makanannya. Makanannya yang sangat terkenal di dunia, hampir seluruh dunia orang-orang tahu, yaitu adalah kimchi. Kimchi adalah makanan tradisional Korea yang terbuat dari sayuran yang difermentasi. Kimchi juga merupakan makanan pokok di Korea Selatan. Kemudian ada tteokbokki atau kue beras. Tteokbokki itu dibuat dari tepung beras kemudian dicampur oleh bumbu khas Korea yaitu berupa gochujang. Kemudian beralih dari segi musiknya. Segi seni musiknya di Korea itu yang sangat terkenal adalah K-pop atau yang disebut dengan Korean Pop. Korean Pop atau K-pop adalah genre musik pop yang berasal dari Korea Selatan. K-pop ini sangat mendunia, bahkan menjadi fenomena global dalam beberapa tahun terakhir, terutama di Indonesia. Yang selanjutnya ada K-drama. K-drama adalah drama televisi Korea yang telah menjadi populer di seluruh dunia. Sistem sosial dan budaya di Korea Selatan terus berkembang. Globalisasi juga telah membawa pengaruh budaya dari negara-negara lain, dan Korea Selatan juga telah menyesuaikan diri dengan perubahan ini. Selanjutnya itu analisis kebijakan politik di negara Korea Selatan. Studi kasus kebijakan politik di negara Korea Selatan yang berhasil adalah kebijakan industrialisasi. Studi kasusnya yaitu adalah K-pop. K-pop dianggap sebagai kebijakan politik dan industrialisasi yang berhasil di negara Korea Selatan. K-pop telah menjadi fenomena global yang telah mempromosikan budaya Korea Selatan di seluruh dunia. K-pop pertama kali muncul pada akhir 1990-an dan awal 2000-an. Pada awalnya, K-pop hanya populer di Asia, tetapi mulai menyebar di seluruh dunia pada tahun 2010. Keberhasilan K-pop dapat dikaitkan dengan beberapa faktor, yang termasuk diantaranya adalah musik yang catchy dan tarian yang energik, visual yang menarik, dan para idol K-pop. Kemudian juga cerita yang menarik dari lagu-lagu dan video musik K-pop. K-pop telah memberikan dampak yang signifikan dari segi perekonomian Korea Selatan. K-pop juga telah membantu meningkatkan citra Korea Selatan di dunia, meningkatkan pariwisata, dan menciptakan lapangan kerja. Beberapa contoh dampak positif dari K-pop untuk perekonomian Korea Selatan. Yang pertama ada peningkatan citra Korea Selatan, kedua peningkatan pariwisata, dan yang terakhir penciptaan lapangan kerja. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan sekilas tentang negara Korea Selatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.